Nama Titik Soeharto belakangan ini muncul dan menjadi sorotan publik. Pasalnya, pada Jumat 15 Desember kemarin, dia resmi dilantik Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Lantas, seperti apa sosok Titik di kancah politik? Diketahui Titik Soeharto adalah putri Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Soeharto. Titik Soeharto mengawali perjalanan karir politiknya dengan bergabung bersama dengan Partai Golkar. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 melalui partai berlambang pohon beringin. Namun di tengah perjalanan, Titik tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar pada 2018 karena kondisi bangsa Indonesia yang memprihatinkan. Mantan istri Prabowo ini kemudian berlabuh ke Partai Berkarya yang notabene merupakan partai besutan adik kandungnya, yakni Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto. Kemudian pada pemilu 2024, Titik memutuskan keluar dari Partai Berkarya dan bergabung dengan Partai Gerindra yang merupakan partai besutan mantan suaminya. Bergabungnya Titik ke Gerindra disambut baik dan diharapkan bisa menambah kekuatan Gerindra DIY di kursi DPR RI. Titik juga dikenal setia mendukung Prabowo dalam perjalanan karirnya hingga saat ini. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep menanggapi soal debat Capres yang digelar pada Selasa 12 Desember lalu. Dari hasil perdebatan itu, Kaisang menyebutkan beberapa komitmen yang dilakukan oleh masing-masing Capres. Namun ia mengaku bingung dengan posisi Capres nomor urut 3 di Pilpres kali ini. Kaisang menyebutkan pernyataan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan sudah jelas ingin adanya perubahan. Begitu juga dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang bertekad untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara Capres nomor urut 3 masih belum terlihat arah pernyataannya akan dibawa kemana. Kaisang pun mengingatkan kepada masyarakat apabila ingin melanjutkan pemerintah saat ini, yakni dengan memilih Prabowo. Sementara jika ingin adanya perubahan, maka ia mengingatkan untuk memilih Anies. Pernyataan itu disampaikan Kaisang saat ditemui di kantor DPP PSI di Jakarta pada Jumat 15 Desember 2023. Video potongan pernyataan Capres Prabowo Subianto dengan ucapan endasmu etik saat rakornas tertutup mendapat sorotan dari publik. Satu di antaranya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga turut mengomentari viralnya video tersebut. Ganjar mengatakan dari video tersebut, masyarakat bisa menilai seperti apa sosok calon pemimpin negara dari karakternya. Hal itu disampaikan Ganjar di Pondok Modern Sirojul Munir, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 16 Desember kemarin. Di sisi lain, Ganjar juga meminta semua pendukungnya menggunakan kalimat yang baik. Ia mewanti-wanti semua pendukungnya tidak menggunakan cara-cara kampanye hitam dan kampanye negatif. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berpesan kepada semua pendukungnya agar tidak terpancing saat dituding soal hal apapun. Sebagaimana diketahui sebelumnya, video Prabowo Subianto yang menyebut endasmu etik itu viral di platform X. Pernyataan itu diduga menyindir calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember. Namun juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar menegaskan bahwa ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo hanyalah sebuah candaan di forum internal Gerindra. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep soal posisi PDIP di Pilpres 2024. Kaisang sebelumnya menanggapi soal hasil paparan debat Capres pada 12 Desember lalu. Dari hasil debat ia menyimpulkan bahwa Capres nomor urut 1 Anies Baswedan jelas menginginkan adanya perubahan. Kemudian Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar dinilai masih belum bisa dipahami arahnya. Ganjar lantas menyinggung Kaisang sebagai seorang politisi yang tidak boleh bingung agar bisa cerdas melihat persoalan masyarakat. Ganjar hanya merespon singkat tentang pernyataan Kaisang itu pada Sabtu 16 Desember seusai membuka turnamen Piala Ganjar Mahfud di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ganjar lalu melanjutkan menjelaskan visi misi pasangan calon nomor urut 3 yaitu Gerak Cepat Indonesia Unggul. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua yang akan dia lakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan
menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951, sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam. Kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar tengah menargetkan suara terbanyak di Jawa Tengah. Meski dikenal sebagai kandang banteng, namun tim nasional pemenangan Anies Muhaimin optimis akan meraih 51% suara di sana. Hal tersebut disampaikan Kapten Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said saat ditemui di kediamannya di Brebes, Jawa Tengah pada Jumat 15 Desember 2023 malam. Sudirman mengatakan Timnas Anies Muhaimin saat ini terus membangun posko TPS Gerakan Rakyat di seluruh Indonesia. Adapun relawan posko TPS Gerakan Rakyat sudah tersebar di seluruh provinsi dan mencakup 80 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kemudian setiap posko nantinya akan diisi oleh masing-masing 10 relawan. Masing-masing relawan ditargetkan untuk menggait 10 keluarga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Sudirman menjelaskan khusus untuk Jawa Tengah ia menargetkan 100% pembangunan posko TPS Gerakan Rakyat untuk memenangkan Anies dan Caimin. Pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut ndasmu etik mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial X. Terkait hal ini, kubu Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 memberikan tanggapannya. Menurut Anies, ia membenarkan bahwa etika dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sementara Capres Ganjar meminta masyarakat yang menilai sendiri seperti apa sosok calon pemimpin negara dari karakternya. Namun di sisi lain, juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar, menegaskan bahwa ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo hanyalah sebuah candaan di forum internal Gerindra. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan ndasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menirukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember lalu. Saat itu, Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Pak Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik-etik MK. Pak Prabowo menyebut ndasmu etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies juga. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih. Soal ini Pak. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menanggapi soal elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang turun berdasarkan hasil survei
survei Litbang Kompas terbaru. Ono menilai banyak lembaga survei yang merilis kenaikan elektabilitas lawan dan menurunkan kubu Ganjar Mahfud. Hal itu disampaikan Ono seusai bertemu kalangan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember. Ono pun menegaskan bahwa dirinya tidak percaya terhadap hasil survei tersebut. Kendati demikian, Ono menyatakan hasil survei Litbang Kompas tetap menjadi catatan terutama bagi tim Ganjar Mahfud. Hasil survei itu setidaknya menjadi pemompa semangat bagi keduanya untuk bekerja lebih keras. Namun di sisi lain, peneliti senior Litbang Kompas Pistia Nainggolan membantah bahwa Litbang Kompas dibayar kubu paslon tertentu saat merilis hasil temuan survei terbaru. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 39,3%. Sementara elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di angka 16,7%. Sedangkan tingkat elektoral pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud tercatat mendapat di angka 15,3%. Survei itu berlangsung pada 29 November hingga 4 Desember 2023 yang melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi video viral pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengucapkan kata-kata dasmu etik di Rakornas Gerindra. Ia mengaku kaget video tersebut bisa viral dan tersebar di media sosial. Dasko menyebut apa yang diucapkan Prabowo hanyalah sebuah candaan internal. Ia mengatakan internal partai sudah terbiasa dengan lawakan yang terlontar di dalam forum. Candaan itu pun tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Oleh karena itu, Dasko menegaskan bahwa ikatan dasmu etik diucapkan bukan untuk menghina calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Lebih lanjut, Dasko menjelaskan bahwa video tersebut bukan dari pihak Partai Gerindra dan pihaknya pun tak bisa mengontrol semua hadirin. Pernyataan itu disampaikan Dasko saat ditemui usai acara konsolidasi relawan posko pemilihan Prabowo Gibran di SICC Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 16 Desember. Sebagaimana diketahui, video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Prabowo terlihat sedang berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.